Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Okta Silvi, NPM 1957051009. Tugas ke-14 tentang mesin Turing, mata kuliah teori bahasa dan otomata. Yang pertama, di definisi mesin Turing adalah model yang sangat sederhana dari komputer. Secara esensial, mesin Turing adalah sebuah finite automaton yang memiliki sebuah tab tunggal dengan panjang tak terhingga, yang dapat membaca dan menulis data. Mesin Turing menggunakan notasi seperti ID pada PDA untuk menyatakan konfigurasi dari komputasinya. Stack pada PDA memiliki keterbatasan akses. Elemen yang dapat diakses hanya elemen yang ada pada top stack. Pada mesin Turing, memori akan berupa suatu tab yang pada dasarnya merupakan array dari sel-sel penyimpanan. Kemudian ada definisi formal mesin Turing. Sebuah mesin Turing, M, dilambangkan dengan notasi formal M, yaitu ada key, sigma, gamma, fungsi transisi, Q0, B, dan F. Di mana key itu merupakan himpunan berhingga status, yaitu A, B, dan seterusnya, atau Q0, Q1, dan seterusnya. Kemudian ada gamma, yaitu himpunan berhingga simbol-simbol yang muncul di pita. B, anggota elemen sigma, anggota elemen gamma yang melambangkan simbol blank. Kemudian ada sigma, himpunan simbol-simbol subset dari gamma, termasuk di dalamnya ada B. Kemudian ada fungsi transisi, yaitu fungsi pergerakan yang memetakan Q dikali gamma menjadi Q dikali gamma dikali dalam kurung kurawal L, R, kemudian bintang tutup kurung. Kemudian ada status awal dan ada himpunan status akhir. Dengan menggunakan notasi formal tersebut, maka mesin Turing itu mengenal bahasa L 0N1N, di mana N lebih besar dari sama dengan 1. Dapat ditulis M, Q, sigma, gamma, fungsi transisi, Q0, B, dan F. Di mana Q itu ada A, B, C, D, E, kemudian ada gamma 01 Q, Y, B, kemudian ada sigma 01 B, Q0 sama dengan A, F himpunan E, dan ada fungsi-fungsi transisi. Kemudian ada prinsip kerja mesin Turing. Yang pertama, lihat pada state semula dan simbol yang ditunjuk head. Yang kedua, berdasarkan fungsi transisinya itu tentukan state berikutnya, lakukan penulisan ke pita, kemudian gerakan head ke kanan dan ke kiri. Yang ketiga, bila pesanan dari state dan simbol yang ditunjuk head tidak ada lagi fungsi transisinya, berarti mesin Turing itu berhenti. Yang keempat itu bila mesin Turing berhenti pada state final atau F, berarti input diterima. Sebaliknya, jika mesin Turing itu tidak berhenti pada state akhir, maka inputan tersebut ditolak. Kemudian ada perbedaan mesin Turing dengan FSA or PDA. Di FSA or PDA itu pita dimasukkan hanya dapat dibaca, sedangkan di mesin Turing pita masukan dapat dibaca dan ditulis. Yang kedua, pada FSA or PDA itu head hanya dapat digerakkan ke kanan, sedangkan di mesin Turing itu head dapat digerakkan ke kiri maupun ke kanan. Yang terakhir, pada FSA or PDA itu pita masukan hanya berisi string masukan, sedangkan di mesin Turing pita masukan berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang pada pengaksesannya tidak dibatasi. Nah, terakhir ada contoh mesin Turing menghitungkan fungsi yang dinamakan monus atau proper subtraction.
Fungsi ini didefinisikan oleh M kali N sama dengan max M kurang N 0, bahwa M kali N sama dengan M dikurang N. Jika M pangkat 3N dan 0, jika M kurang dari N, mesin Turing yang melakukan operasi ini adalah M sama dengan Q0, Q1 sampai Q6, kemudian 01, kemudian 01B, kemudian D, Q0B. Nah, berikut ada aturan fungsi transisi D-nya. Dari Q0 sampai Q6, simbolnya ada sebagai berikut, dan di sini ada diagram transisi dari mesin Turing M. Sekian dari saya mengenai mesin Turing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.